¡Te cogí! Halo everyone, kembali lagi di F-Movie bersama saya. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Muzzle. Jadi persiapkan diri kalian, karena sebuah spoiler akan segera menemani Anda. Polisi veteran Jack dan anjing ke-9-nya, Ace, adalah tim tak terpisahkan. Saat menyisir camp darurat untuk mengejar tersangka pengedar narkoba, Ace menemukan bukti penting. Tapi operasi berubah kacau. Baku tembak terjadi, ledakan mengalihkan perhatian, dan tersangka melarikan diri. I don't know, like they log the X side. Jack mengejarnya hingga ke rumah kosong dan terlibat tembak-menembak. Tersangka tewas, namun Ace ditemukan terluka parah. Jack panik membawa Ace ke medis, tapi ditolak karena prioritas korban manusia. Frustrasi, Jack menyerang EMT. Insiden itu terekam kamera. Ace tewas, upacara pemakaman K9 dilangsungkan. Jack hancur secara emosional, mulai curiga ada konspirasi. Petunjuk bahasa asing dari tersangka menimbulkan dugaan bahwa ada pihak dalam yang terlibat. To attack one of them. Is that correct? Under our review of force investigation. You mean homicide? Jack mulai menyelidiki sendiri, tanpa izin. Dalam perjalanannya, ia bertemu anjing ke-9 lain bernama Sox yang tampak menderita penyakit serupa. Jack mulai mencium sesuatu yang lebih besar, kemungkinan eksperimen atau sabotase dalam unit K9. Saat ia kembali ke TKP mencari informan Denti, yang ia temukan hanyalah botol mencurigakan di tanah. Jack kemudian bersumpah mengungkap kebenaran, meski harus kehilangan lencananya. Last handler fucked her up. You know Dante? Jack menerima pesan dari Ramos untuk bertemu di kedai kopi. Di sana, ia menunjukkan sketsa simbol aneh yang ia temukan pada botol di TKP. Ramos memberikan laporan otopsi Ace. Penyebab kematian adalah racun. Simbol itu dikenali Ramos sebagai logo narkoba sintetis mematikan yang sedang menyebar. Thank you. Green Long Wolfgang. How long are you gonna get ice? Meski diperingatkan tentang bahaya, Jack bersumpah membongkar jaringan di baliknya. Ia mengunjungi rumah anjing dan memutuskan mengadopsi Sox, anjing agresif yang sebelumnya ditolak banyak orang. Di rumah, Sox enggan makan makanan anjing. Namun mau saat Jack memberinya makanan biasa, memicu ingatan Jack tentang seorang pria tua yang pernah menyelamatkannya dari keputusasaan dan dorongan bunuh diri. Jack dan Mia semakin dekat, membagi momen intim sebagai pelipur duka. More officers died from... It's a universal idea. Go with anger. Keesokan harinya, Jack mulai melatih Sox. Anjing itu awalnya gagal mengikuti perintah, tapi saat Jack menunjukkan ketenangan dan menjentikan jari, Sox bereaksi cepat, menunjukkan potensi luar biasa. And they will ahead. Come on, girl. Come on, girl. Jack kembali bertugas. Ia membantu penyelidikan penculikan pria bernama Dante. Saat interogasi gagal, Jack mendekati Dante dengan pendekatan pribadi. Dengan pelan, ia menunjukkan tisu bertanda simbol aneh. Dante, ketakutan, menyebut satu petunjuk. Semua ini mengarah ke Cina. Talk to me, okay? Answer a few simple questions, all right? I'm not squeezing, I just need a name. Who's calling shots for the Sandinistas? China? I guess the fucking still feels so good. Jack melaporkan temuannya ke Ramos, meyakini ada perusahaan besar di balik peredaran obat tersebut. Ramos kembali memperingatkan tentang bahaya yang akan mereka hadapi, namun Jack tak gentar. Ia juga mulai menyuarakan kemarahannya terhadap perlakuan kejam terhadap hewan, menandai pergeseran dalam prioritas moral dan emosionalnya. Jack siap melangkah lebih jauh, tak hanya memburu pembunuh Ace, tapi juga sistem gelap yang mendalangi semuanya. What do you want? It's no big deal. Only a 3-hour drive to pick you up. How do you feel?
Saat jogging, Ramos memberitahu Jack bahwa dalang dibalik obat mematikan Dozer adalah Xiang Jai, tokoh dari Tiongkok. Jack melatih Sox dalam ujian K9 lanjutan. Dalam simulasi berbahaya, Sox menunjukkan keberanian dan kecerdasan, menemukan benda tersembunyi dan menjinakkan penyerang. Ia resmi menjadi anjing polisi. Jack membawa Sox ke lokasi rahasia berdasarkan izin dan penyelidikannya. Mereka masuk ke gedung terlantar dan disergap. Jack menundukkan penyerangnya, sementara Sox menang dalam duel brutal melawan anjing lain. Sounds inside the bridge. It's going to investigate. Setelah aman, mereka pulang. Jack memandikan Sox dan menyelidiki botol bertanda simbol Dozer. Reaksi Sox menunjukkan pengenalan instingtif. Menelusuri media sosial Xiang Jai, Jack menemukan alamat mencurigakan dan melaporkannya. Ia juga mengungkap bahwa Dozer diproduksi oleh perusahaan Cina, dan Ramos mengetahuinya. Atasannya murka, menganggap tuduhan itu serius. Ramos meminta maaf demi menyelamatkan posisinya, tapi Jack tetap teguh. Ia keluar dengan marah dan membawa Sox ke lokasi. Really fucking lucky. Sir, I was... Got one other report here. Fucking air? You know who lives... So go ahead. Getting gutted. And out you shot one guy and you stabbed another. Di gedung bobrok, Jack dan Sox menemukan seorang pria sedang memberi label pada obat. Pria itu mengenali Sox dan menyebut nama Santiago, pemilik aslinya. Saat Jack menuntut jawaban, pria itu melempar zat ke mata Jack, membuatnya buta sementara. Sox menemukan seorang wanita misterius yang tampaknya memiliki koneksi dengan masa lalunya. Jack perlahan kehilangan kesadaran. Slowly. What's that? Who's Santiago? Esoknya, ia terbangun penuh luka, mobil patrolinya telah diledakkan. Polisi tiba, dan karena pelanggaran sebelumnya, Jack resmi dipecat. Saat ia berjalan pergi, petugas Hernandez datang, menawarinya tumpangan dan mengingatkan bawa Sox. Jangan berhenti sekarang. Jack, meski kehilangan lencana, namun belum kehilangan misinya. Mia, kecewa dan terluka oleh pilihan Jack, memutuskan meninggalkannya. The job? The hospital. They mentioned you needed to do with this. Dalam pencarian jawaban, Jack melacak Santiago, mantan polisi yang terlibat dengan kartel demi mengobati putrinya yang sakit. Santiago mengungkap bahwa kartel membius anjing-anjing K9, termasuk Sox, agar tak mendeteksi kokain yang disembunyikan dalam truk sampah. Tag along. Daughter. Need to sock. Jack mengikuti truk tersebut ke fasilitas penyimpanan. Di sana, ia menyaksikan anjing-anjing, termasuk Sox, dipaksa memeriksa sampah. Jack memanggil Hernandez dan menyelinap masuk. Pertempuran sengit pecah. Jack melumpuhkan anggota kartel dengan dukungan tembakan dari Hernandez. Di dalam, Jack menemukan wanita yang merawat Sox. Ia bersedia menyerahkan anjing itu, tapi hanya jika Sox memilih Jack sendiri. Awalnya Sox diam. Saat wanita itu mengancam Jack, ia menjentikkan jari, dan Sox langsung menyerang, meski tertembak dalam prosesnya. Jack melarikan diri membawa anjing itu yang terluka parah. Hey man. Come here, girl. What is it? Self-locked. Setahun kemudian, Jack duduk di mobil bersama Mia dan anak mereka. Sox, kini pincang namun hidup, berbaring setia di samping mereka. Simbol pengampunan, pengorbanan, dan harapan yang tak padam. Film pun akhirnya selesai, benar-benar ending yang begitu mengagumkan. Like 2 days a year, I'm talking about you can have eggs, as many eggs you want. And you were just walking around an hour. And